ciptaannya di laut mahfuz. Jodohnya, rizkinya, pati bagjanya semua sudah tertulis di laut mahfuz. Jauh-jauh hari, jauh-jauh beribu-ribu tahun adanya kita. Jadi semua di sini diciptakan. Jadi yang pertama Allah menciptakan arsy, yang kedua Allah menciptakan pena. Pena ini tidak semata-mata Allah ciptakan, melainkan untuk menulis di dalam kalam, yaitu laut mahfuz, seluruh ciptaannya, makhluk ciptaannya. Biar kita tahu ternyata makhluk ciptaan Allah itu siapa sih sebetulnya? Apakah iblis itu ciptaan Allah atau bukan? Nah, sesudah itu Allah seluruh makhluk ciptaan ini udah bisa kebayang ya, kita semua sudah tertulis termasuk nama kita. Nama kita semua sampai akhir Nabi Adam semua udah tertulis di sini. Nah, yang kedua, yang ketiga, Allah menciptakan malaikat untuk menjaga laut mahfuz. Jadi malaikat itu tidak ada kerjaan gitu. Kerjanya hanya menjaga laut mahfuz gitu ya. Jadi malaikat itu. Siapa malaikat yang disuruh menjaga di laut mahfuz? Yaitu malaikat satu, Israfil. Kalau Israfil itu kalau sekarang kita sebagai peniup sangkakala gitu ya nanti. Nah, di sini malaikat Israfil menjaga, dan malaikat Israfil membaca di laut mahfuz akan ada satu makhluk. Ini satu makhluk ya, sedangkan ciptaan Allah itu triliunan. Akan ada satu makhluk yang sangat taat, ibadahnya sampai 8.000 tahun, tetapi karena satu kesalahan langsung dia dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Israfil itu menunggu siapa sih itu umatnya. Nah, udah gitu ya di bagian keempat Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa gitu ya. Jadi langit dan bumi Allah ciptakan, yang waktu itu Umi sering ceritakan ya. Kan waktu itu mah kita hanya membahas ini saja ya. Nah, ini cara globalnya. Langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Sesudah itu lalu Allah menciptakan makhluk yang diberi nama jin. Jadi yang pertama hidup yang Allah setelah malaikat, kedua siapa? Jin. Jin sama Allah diciptakan, lalu sama Allah disimpan di bumi. Jadi isi bumi, nah ini teh buminya, taruhlah ini teh bumi. Di sini teh kehidupan jin, bertumpah darah, garelut, anu bekerja, nulale. Nepikeun ka kalau teh kieu, nah hanya aku teh menciptakan ini ya, hanya menciptakan ini. Dan malaikat pun tidak disuruh mencatat amal baik amal buruk, langsung pusatnya Allah yang memperhatikan. Kumagi malaikat mah hanya menjaga di laut mahfuz saja. Nah, udah gitu kata Allah, kenapa ya ciptaan aku teh di bumi teh ngadon parasea, pertempuran, bermaksiat, tidak ada yang ibadah, itu teh jin. Lalu Allah mengangkat di jin eta teh sadayana awon. Ada satu jin yang Allah angkat yang bernama jin Ajazil. Jadi jin Ajazil ini diangkat dari seluruh jin, diangkat rajanya. Sok bewarakeun ka sadayana jin saha anu ingkar ka Allah musnahkeun di dinya keneh, siap cek jin Ajazil teh. Hei umatku sadayana, dieum na teh ngan 1000 tahun di bumi na teh. Hei umat-umatku, cek jin Ajazil teh. Allah teh memerintahkan kita dengan hidup di dunia ini teh untuk beribadah kepadanya. Cek jin teh kieu, kumaha we urang nya, cuma tidak diberi jasa ngararapu gitu ya. Nah, terus di sini teh dipusnahkan ku Allah teh, akan aku jadikan satu umat, kan gitu ya. Di ayatnya juga, kalau kalian pada ingkar, gampang bagi aku mah untuk menjadikan satu umat. Ku Allah teh dijadikan satu diri, yaitu jin Ajazil. Udah we bumi mah atosan, ayo kembali deui ka langit. Jin Ajazil teh ibadahna teh 100 tahun di bumi dengan soleh, dengan baik. Nah, jin Ajazil teh ku Allah dicanda ka langit atau sampai ulah nyaritakeun bumi dan terus dipusnahkeun. Jin-jin teh sadayana. Di langit ke-1 ibadah selama 1000 tahun. Di langit kedua beribadah selama 1000 tahun, nepikeun ka langit ka-7. 1000 akhirnya 8000 tahun. Israfil teh geus ada feeling. Ieu aya naon, ada makhluk Allah yang 8000 pas pisan kan, ieu teh 8000 ku Allah teh diangkat. Disimpan di dekat arsinya Allah, karena makhluk yang paling taat eta teh jin Ajazil teh. Ai cek jin Ajazil teh mengelilingi arsi metras, ku Allah teh diberikan penghargaan demi penghargaan. Malaikat teh ngelihat bangsa malaikat teh kumaha cek Allah teh urang jadikeun jin Ajazil teh sebagai bapak malaikat. Kumaha setuju terus malaikat, karena malaikat itu adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah juga. Ya cenah karena dia itu sangat berzikirna, taatnya ke perintah Allah. Dan Israfil teh aya sreg di nu hatena teh, ieu aya umat asigana mah bener umat naon, makhluk deui naon kitu nu bakal diciptakeun ku Allah teh disangkina teh. Tah atos kitu teh
120 tahun teh dugikeun ka malaikat teh nyarembah ka jin ajajil teh. Bapak kami, pemimpin kami, tolong dong doakan kami cek para malaikat teh supaya kami selalu bersih di hadapan Allah. Malaikat teh ke jin ajajil pangdoakeun ya abi ka Allah supaya aku menjadi makhluk yang paling taat seperti engkau gitu. Saur jin ajajil teh kieu. Ya Allah, jagalah para malaikat gitu nya untuk supaya dia teh seperti aku. Padahal malaikat jeung jin payunan saha? Payunan malaikat. Tapi malaikat mintanya ke ajajil karena ajajil sudah diangkat menjadi bapak malaikat, pemimpin malaikat. Tapi si jin ajajil teh lupa akan mendoakan dirinya karena ku kesombongan, karena ku penghargaan yang telah Allah berikan, lupa ngadoakeun teh malaikat we aya dirina teu didoakeun. Ya Allah, nepikeun ka 120 tahun teh ku Allah teh cenah kieu, tenang malaikat mah ajajil, ku abdi dina dijagina oge, tah tidak akan terkontaminasi gitu ya. Suatu saat memang udah gitunya si jin ajajil teh sedih tah. Allah teh 120 tahun ibadah dia di pinggir arsy, diriungkeun malaikat jeung jin teh. Keluarlah nama iblis tah. Diriungkeun teh naon di 6 periode Allah mengadakan musyawarah. Jin kajin heula kumaha jin pas jadi bapana para malaikat. Hei malaikat, aku hendak menciptakan sosok makhluk lagi. Cek dia teh ya lontong. Ieu mah abi sebagai pemimpin malaikat, da teu aya deui kan ti Allah langsung ka iblis, ka jin. Abi teh da malaikat mah teu percaya nyarios. Abi we nu pangpinterna. Cek abi teh kieu ka Allah teh nya cek jin teh. Ya Allah, kapungkur engkau pernah kan menyimpan makhluk di bumi? Bagaimana? Aku yang memberantasnya. Aku yang capek gitunya. Ku abi dibasmi atas sadana jin teh. Bertumpah darah, parasea, ingkar ka Allah. Ayeuna Allah bade ngadamel naon deui? Jin ajajil teh. Malaikat mah cariting we. Da ieu pemimpinna, kumaha da tos diangkat dari pemimpin mah stamina wa tauna. Ai cek Allah teh tong sok takabur. Ayeuna mah makhluk yang sempurna. Kuntum khairul umat, jadi ada umat yang terbaik cek Allah teh. Entong waka jin jeung malaikat wae sesosok manusia namina teh. Cek jin ajajil teh. Manusia kumaha eta bentukna ya Allah? Akan aku ambil dari segumpal tanah gitu nya. Betapa hinanya. Kamari wae nu tinu api, kadari teu ngabangkangna. Komo ieu tinu tanah asa lunggunana itu engkau membikin. Tapi cek Allah, aku akan melebihkan dengan 3 fase nyaeta naon ruh, jasad, dan nafsiyah diberikan hawa nafsu yang begitu besar manusia. Sedangkan engkau hanya diberi nafsiyah dan ruh, jin banyak. Nah, cek jin teh setuju di alam dunia teh udah bersih, kamari ku jin geus diruksak. Ayeuna dek aya sesosok manusia cek jin ajajil teh. Aya cek Allah lungsur ayat 2:30 sok mangga. Nah, saur Allah di Al-Baqarah 30, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah. Jadi Allah mah bukan menciptakan manusia ya, tapi manusia yang mempunyai bisa diatur menjadi khalifah. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpah darah di sana? Karena ini pengalaman dari jin ajajil. Nah, Allah entong atuh sok merusak manusia mah, tapi Allah teh tidak mendengar seruan iblis jin teh. Nah, udah gitu gimana? Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak di bumi dan mendarahkan di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Teteh, Allah mempunyai tujuan dengan penciptaan kita. Kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Allah tuh punya harapan supaya ciptaan yang terakhirnya adalah baik gitu ya. Tapi apa endingnya teh ya kembalikan kepada kita ya. Banyak yang tidak taat, makanya kenapa neraka diisi dengan jin dan manusia. Nah, udah beres semuanya. Tadi mereka Allah teh akan tetap menciptakan manusia. Mangga dibuka di 18:50. Jadi keteguhan Allah teh tetap tah. Jadi si malaikat ajajil teh masih meragukan dengan potensi manusia itu sendiri.
punten 1850 kayak itu mah yang terakhir itu. Nah, di 1850 saur Allah, kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Jantan malaikatnya bingung, ai pimpinanana teu sujud kumaha nya malaikat teh. Tapi lebih taat kemana? Ke pimpinan atau ke Allah? Ya ke Allah nya. Lalu sujudlah malaikat teh kepada Adam. Mereka pun sujud, kecuali siapa yang tidak sujud? Iblis. Wah, abdi mah. Malaikat pun melihat pemimpinnya tidak sujud gitunya. Dia adalah dari golongan jin. Tanya eta jin ajajil. Maka dia mendurhakai Allah. Pantaskah kamu menjadi dia keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sungguh buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang zalim. Ya. Jadi karena iblis teh tidak setuju, karena manusia lebih takutkan ku iblis teh seperti dulu jin-jin. Lalu Allah menciptakan kumaha Allah kumagi kerajaan langit dan bumi teh yang mempunyai adalah Allah. Lalu Allah ngalahirkeun Nabi Adam, disimpan di surga kan, usaha di godana ku iblis. Ayo dekati pohon koldi itu, ayo. Akhirnya kan Nabi Adam dilungsurkan ke bumi. Tadi nage ku Allah bade disimpan di surga bade diuji teh Nabi Adam teh. Karena sieun seperti dulu kehidupan yang pertama menyimpan jin di alam dunia malah menjadikan sebuah kerusakan. Diuji, dietakan ku iblis, disesatkan dengan apa? Dengan Allah jangan mendekati itu, tapi lebih condong kepada iblis gitu ya. Nah, langsung ku Allah diberikan ujian di alam dunia, mau tidak mau Allah pun setiap Bani Adam yang lahir dibarengi dengan jin korin. Jadi kita juga ketika kita lahir teh jin korin teh senantiasa ada di pinggir kita lahir. Jin korin lahir, Rasulullah lahir, jin korinnya pun lahir. Tapi kalau pas Rasulullah sama Allah dilunakkan jinnya teh. Kalau kita mah kan dibiarkan yaitu dengan hawa nafsu bisikan gitu ya. Wasisupi sudurinas bila jinati wanas, bisikan-bisikan yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika di sini ada kehidupan, mana yang hapusnya? Nah, di sini tuh ada kehidupan jin dan manusia ya, Nabi Adam dengan anak-anaknya dan jin-jin korinnya pinuh alam dunia teh cek iblis teh kieu. Tapi tetap aku akan menggoda mereka sebanyak-banyaknya seperti aku, karena kesakit hatian aku Allah tidak mendengar kata-kataku. IPT gening tidak sedikit orang yang terbawa oleh iblis kan. Golongan jin digodana ku iblis, golongan manusia digodanya oleh syaitan yang ada di dalam diri manusia. Tapi iblis juga mengganggu manusia dengan apa? Memberikan apa tadi di mata-mata dengan paku ya, telinga ditutupin ku iblis mah bagian-bagian gitu. Nah, mata ketika dia akhir, ya Allah, aku tidak mau menjadi pengikut iblis. Cek Allah, kamu geus kabawa ku iblis gitu ya. Karena apa? Di dia ada dua kekuatan di bumi ini teh. Kekuatan kita berpegang kepada tali agama Allah, kekuatan iblis untuk membuktikan bahwa ciptaan Allah teh semua pintar. Kahoyong iblis mah karena supaya apa? Nanti di yaumil akhir iblis bakal bilang ke Allah, benarkan ya Allah apa yang aku katakan dulu, jangan engkau ciptakan manusia. Nah, iblisnya pengen gitu di akhir hayat di akhir kiamat mengatakan itu kepada Allah. Sekarang apakah benar omonganku, apakah benar keputusanmu kepada Allah? Kita bakal berdialog. Maka cek Allah kita bakal dipurkonkan, dipisahkan mana pengikut iblis, mana yang mengikuti Allah. Nah, jadi yang mengikuti Allah mah yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Siapa sih contoh khalifah di muka bumi teh? Nah, ini di surat Ali Imran, Bapak Imran menikah dengan Ibu Hana, terus melahirkan anak Siti Maryam. Siti Maryam lebih baik dari ibu bapaknya. Lalu Siti Maryam hamil mempunyai anak Nabi Isa. Nabi Isa lebih baik dari ibunya dan kakeknya. Jadi khalifah teh bukan hanya pemimpin saja, tetapi menghasilkan regenerasi yang baik. Itu namanya khalifah. Sampai saya khalifah fil ar urang iraha eta khalifah datang pada diri kita juga kan harus menjadi khalifah di muka bumi teh. Bukan manusia satu manusia yang jadi khalifah, kita semua teh harus menjadi khalifah. Kita belum baik, mudah-mudahan anak kita lebih baik dari kita, cucu kita lebih baik. Maka ku Allah diabadikan dari di surat Ali Imran, keluarga Imran itu adalah pencetak satu-satunya generasi khalifah. Setelah itu mah tidak ada. Sok lihat sekarang Nabi Lut. Ya,
anak istrina tekacana holipah sanes karena keluargana saturun tumuruna tekacana nya jadi asa ngadakwahan istrina anakna komo deui teras nabi naon deui Nabi Musa kan ya, semua itu tidak keluarganya, makanya yang disimpan oleh Allah hanya keluarga Imron. Karena apa? Itulah bentuk kekhalifahan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sekarang lihat khalifah gininya nu daremo terus nu tentang perdebatan di YouTube, di khalifah teh naon atuhnya. Memang Allah mempunyai rencana menciptakan manusia teh supaya jadi khalifah, menjadi manusia yang baik. Ulah si gajin acak-acakan tapi tidak sedikit aya lagi pertumpahan darah di mana-mananya. Kadang mau lihat tuh di daremo mahasiswa ininya pertumpahan darah naon atuh. Eta teh sama nu dialami ku iblis baheula. Nepikeun ka iblis teh intina teh nih. Iblis teh jadi intina teh orang yang paling nih. Iblis teh jadi intina teh orang yang paling taat batak cenah iblis cek iblis kieu ka Allah, ya Allah umatmu yang kuat yang mana yang ibadahnya melebihiku. Umat Nabi Muhammad Nabi Adam berapa ratus tahun, Nabi Muhammad nu paling terciut yang paling terkecil terakhir 63 tahun. Abdi mengelilingi anjeun 120.000 tahun. Tapi nah aku hiji kesalahan abi sampai diturunkan dilaknat nepi ke hari kiamat teu ditarima ogenya sakit hati. Padahal kalau dilihat dari apa namanya teh cerita iblis mah memang ya betul sih dia tuh ya betul. Karena apa? Dia itu apa mempunyai sifat pengalaman dia gitu ya. Manusia tuh bakal begini, tapi kan Allah mempunyai rencana. Nah, rencana Allah ini tuh jangan dihancurkan oleh kita sebagai makhluknya. Kita itu harus lebih baik gitu ya dari iblis tadi. Meskipun iblis apa namanya teh ibadahnya 120 tahun, kita mah ku 60 tahun eta ge bari loba salah, loba ingkar. Makanya ketika ada ayat-ayat Allah yang baik, yang berat yang buruk atau yang berat menurut kita ini asa berat laksanakan. Karena iblis aja dengan satu kesalahan melunturkan 120 tahun dia ibadah. Kamu kita banyak sekali kesalahan kita kepada Allah ya, terus keingkaran kita kepada Allah. Nah seperti itu ya gambarannya, gimana bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan tentang itu. Jadi Allah tidak pernah menciptakan iblis, melainkan Allah menciptakan siapa? Malaikat, jin dan manusia. Karena tadi timbul kedengkian-kedengkian, lahirlah nama iblis. Itu pun dari golongan jin. Ya. Jadi ya kadang kalau kita sekarang lihat kemungkaran di mana-mana, ya kadang kita asa bener iblis sih ya untuk apa ada di bumi gitu ya. Kalau hanya di dalamnya teh hanya pertumpahan darah, keingkaran, terus gimana atuh kita menumpasnya, sedangkan Rasulullah sudah tidak ada. Kalau dulu kan jin diambil yang paling soleh dijadikan sebuah rajanya, pemimpin jin Azazil. Nah seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah itu silakan itu di apa namanya teh dibuka lagi di Al-Isra 61 sampai 62. Sian juga ini petugasnya 17 Surah 17 ayat 61. Sudah ketemu. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis, kan ya? Apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Jadi inti nama kadang kita juga suka ada sifat iblis ya. Apa? Sombong. Sombong itu ada sifat iblis. Tidak mau menerima kebenaran, sifat iblis. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih kau muliakan daripada aku? Tuh, cik iblis teh. Cik Allah terangkan atau naon sih kelebihan manusia teh? Sampai engkau benar-benar memutuskan untuk benar-benar menciptakannya. Naon lebih nanti arti? Terus kumaha soal Allah? Sekiranya engkau memberi waktu ke tadi tuh?
terangkanlah kepadaku, sekiranya engkau memberikan waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian dari yang kecil. Berarti ada bagian-bagian yang tidak akan tersesat. Siapa itu? Yaitu orang yang senantiasa berilmu. Kalau ilmu kan tahu, umumnya namun siga kieu we. Salat Isya ya, kan Isya itu salat pasti panjang. Tapi kalau kita takut kan, nanti dulu we, mau belajar mau apa nanti dulu we, salat dulu nanti belajar lagi. Kadang sok aya sifat kieu, aming belajar heula ada belajar ini penting, kajang besok dakwah misalnya ini. Itu teh kadang waktu jaya jeung kate, nah itu teh kan iblis yang biasanya sudah kita teh dipencengkan gitu ya dengan biarin dah panjang itu teh kan gitu teh pembantahan kita kepada Allah. Sok tidak terasa kan ya, atau subuh udah ngedenger gelap ya san kabeh kalau belum sempurna semua bangunan ewe jam 5 kan jam 5 kurang seperempat misalnya kayak jam 5 udah jam 5 kayak 10 menit deh. Nah itu kan kita kadang tidak terasa. Nah itu kan kita sudah mengikuti keturunan iblis, akan senantiasa ku iblis digoda. Nah seperti itu ya. Jadi nanti endingnya di yaumil akhir iblis akan dihadirkan oleh Allah. Tah suruh iblis, apakah kalian itu pengikut iblis? Cek iblis teh, maaf ya, saya tidak pernah menyesatkan kamu karena janji itu kan iblis memang tidak menyesatkan, cuma ngasih katunu kan, ngasih kahoream gitu kan kita saling berbantah. Cek iblis teh, nah masa gitu, tapi hawa nafsumu lah yang mendominasi kamu masuk ke neraka. Cek iblis teh, aku mah hanya sebatas kamu mau berangkat kaki dihoreamkeun, tapi kan ya ayo orang yang kita sudah punya ikatan mah itu udah kewajiban diberi gede tangke teh urang teh bakal apa namanya teh sama iblis teh berdialog kalau itu mana pengikutnya yang paling banyak dengan. Nah, makanya dari itu kita harus mengetahui kita teh jangan sampai kalah ya. Iblis lihat ini tuh sebetulnya langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ini ujian bu, itu level ujian sebetulnya, tapi dia istiqomah di bumi 1000 tahun istiqomah, di langit ke-1 1000 tahun istiqomah. Itu sebetulnya tingkatan kan, langit itu tingkatan ujian. Ujian pertama dia bisa melewatinya, ujian kedua bisa melewatinya. Ini sebetulnya mah haroki. Masa kalah sama iblis ya, orang beriman ngaji cek iblis teh ngaji dia pingu. Dia pengen ujian dia ngajengkan. Aku mata cek iblis ya Allah. Bagusan mana jeung abi, terangkeun bagian mana nu alusna manusia teh tidak ada ya. Teman-teman jangan kalah. Jadikan cek Allah, aku punya maksud lain. Pokoknya tetap cek Allah, aku punya maksud lain. Makanya ya manusia mah ku Allah diberikan pendengaran. Pendengaran ada batasnya tidak? Adanya. Kalau pendengaran ku Allah tidak ada batasnya, iya bakal rame recet kunaon ujin calik cokan jin tidak mati. Terus saya pertama, wah yang benar ya Allah tuh bisa tidur, tuh bisa istirahat, mau gandeng. Terus itu nuker bisik-bisik kadengnya ngomongkan orang yang lupa gitu ya. Maka ku Allah dibatasi pendengaran tehnya. Mun mata selalu bisa melihat, mual kemalingan, mual kanal karampokan, dibatas. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati kita ada batasan, gitu ada batasan-batasannya. Nih, begitupun kita ada batasan, tapi jangan jadikan batasan itu tidak untuk merealisasikan ketaatan kepada Allah. Jadi intinya dari semua ini Allah mempunyai harapan kepada kita supaya kita menjadi manusia yang baik. Jangan sampai Allah punya harapan tapi kita menyia-nyiakan. Mungkin kan akhirnya ditertawakan oleh iblis. Allah aku benar, kalau salah masa Tuhan digitukan, maka Allah akan benci sekali kepada orang yang senantiasa ingkar kepada, karena berarti sudah menjadi pengikut iblis. Allah ngagantungkan harapan amanah ini kepada manusia, tapi manusia itu mengingkari itu ya. Iblis mah jadi iblis mah kuat, berbagai macam rintangan, 800 tahun atau ibadahnya ditambah mengelilingi arsi berapa 600 tahun 400 tahun, jadi 120 tahun. Hiji parentah cuman mau menciptakan manusia, dengkinanya nolak gitu ya, istilah nama tidak taat kepada Allah ngan hiji sok kurang seueur teu taat ka Allah seueur nya. Iblis mangan hiji peragengan sakali menita aya ampun. Bagaimana dengan kita?
Makanya surga itu ya mendaki lagi suka. Tapi kata Allah kan di surat 4 ayat 100 juga jangan berputus asa, sekumaha dosa kita banyak, asal kita mau berhijrah maka ampunan Allah pun lebih besar dari dosa kita gitu. Jadi jangan putus asa dalam rahmat Allah selama kita mau bertobat berhijrah. Masih normal, minggu ketiga itu kuat, dia bisa langsung dikasih. Gitu ya, sok silakan ada yang mau ditanyakan. Ya, cik lamun teteh dan ibu ada di posisi iblis, maka pasti bakal mengambil keputusan seperti iblis ya. Tapi kalau ciptaan Allah itu baik dan benar, pasti kita pun akan sujud. Nah, ketika nanti kita pada selamat, maka iblis akan menyesali kenapa dulu saya tidak sujud kepada Adam. Oh ternyata benar ciptaan Allah. Nah Allah pengen itu membuktikan, tapi nu dibuktikan nanti lamun siga urang kieu gaduh murang kali nu dibangga-banggakeun teh eta. Ai ciptaan urang teh budak siga kitu dibanggakeun. So, terus budak urang teh ngecewakeun kan malu ya. Begitupun Allah sudah dibangga-banggakeun kita teh di depan iblis, tetapi nu dibanggakeun teh ngerakeun nya. Kumaha tah cek iblis nanti. Ya Allah betul kan? Geus tilu taneuh tanah itu akan aku dibuat dari warna merah, putih dan hitam. Sok tinggal kulit-kulit Bani Adam ya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah gitu ya. Nah, itu kan diambil dari sari-sari pakai tanah. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Hanya usulan gitu ya. Kalau bibit sapana merah pakai. Iya. Tadi itu udah sampai bagus itu saya 18.50-nya sekarang yang terakhirnya. Ini berapa dulu? Kemarin saya 30.000 biji. Iya, ada eksanya nanti sampai 23 gitu. Mungkin membagi 800 juga katanya. Ditambah kali nanam ya. Enggak, kemarin saya 8 ini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah, itu kan beberapa kali ini kalimatnya, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Allah. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai musuh selain darimu? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Nah gitu ya, teteh-teteh ya, sok atuh ada yang ditanyain enggak? Katanya jadi ingat, kita itu adalah umat yang terbaik yang Allah ciptakan, makhluk yang paling terbaik dari semua makhluk. Meren Israfil oge macanya ke kitanya ya nama Isra, ya nama Santi Heranya. Kumaha sih kelakuan kita di laut maupun apakah sinkron dengan ini? Karena di sini teh sudah dituliskan jodoh, rizki, patinya, kebahagiaannya dan juga amalnya. So, lihat Israfil belum menyatakan bahwa itu teh adalah jin Azazil yang dibacanya teh akan ada makhluk. Tapi itu disebutkan namanya apa? Beribadah selama 8.000 tahun. Tetapi karena satu kesalahan Allah melaknatnya sampai hari kiamat. Tapi tak namanya. Tapi Allah apa si A si B? Terjawablah malaikat Israfil itu, ya Allah pemimpin kami berarti kita pun di laut mahfuz seperti apa Allah menciptakan, apakah amal kita baik, apakah amal kita buruk. Nah sewaktu di dunia tergantung amal-amalan kita. Contoh aja Fir'aun di dalam laut mahfuz, dia kan Fir'aun orang yang apa? Kafir, orang yang terus Nabi Musa dan Nabi Harun mendakwahi Fir'aun. Kalau kita logika gini, ya Allah aku terus apal pikapirna nah itu dilahirkan ke alam dunia gitu ya. Kenapa ya Allah? Udah aja musnahkan. Tapi kan kata Allah akan aku uji di alam dunia ini dengan beberapa ujian, dan yang akan menembus yang bisa merubah di laut mahfuznya adalah apa? Doa, kekuatan doa. Misalkan kita Allah memang dilahirkan sebagai orang yang ingkar, tapi dengan kita Abu Thalib aja orang yang soleh, hartanya habis untuk di jalan Allah, membela agama Islamnya, tetapi kenapa dia tinggal di neraka? Apakah memang
memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Iya, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi kan ada Rasulullah yang membawa kebenaran supaya dia terselamatkan, tapi dia tetap tidak mau menerima. Seperti itu ya. Jadi kita juga mendoakan ya Allah, mudah-mudahan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz sebagai ketetapan Allah gitu ya, mudah-mudahan yang baik-baik. Dan manusia mah tidak bisa apa-apa ya. Kita mah hanya meminta kepada Allah apa yang telah Allah tuliskan melalui penanya tentang kita. Toh nggak akan mikirin orang lain tentang kita ini. Banyaknya kebaikan atau banyaknya keburukan. Adapun ujian-ujian yang datang di muka bumi ini teh untuk meningkatkan derajat keimanan kita. Nah, kalau tidak diuji, berarti kan tidak akan ada iblis satu. Ya, jin juga tidak akan diuji dengan tadi satu kalimat kan, suruh sujud. Itu kan ujian yang sangat besar bagi jin. Kenapa aku harus sujud kepada yang lemah, sedangkan aku kuat? Kita juga kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Nggak ada yang kurang beribadah gitu ya. Itu perintah kita Allah itu luas. Allah ingin menjadikan sebuah pelita. Biarin ibu bapak kita belum baik, kitanya baik kan ditransfer pahalanya buat mereka. Terus mudah-mudahan anak kita lebih baik lagi ditransfer meureun kita ejeng nimikna terus gitu. Nah ini generasi teh. Dan tidak ada manusia yang lahir langsung baik. Nah makanya dijadikan khalifah supaya keturunannya lebih baik, nanti saling mentransfer kebaikan itu. Hari ayeuna orang kadang hidup teh banyak kemelut kehidupan ya Bu ya. Banyak kemelut kehidupan. Di sini we ngolibet ari hak-hak Allah, sedangkan iblis sudah menanti yaumil akhir, siap-siap. Dapet di dunia teh da banyak ku tadi teh masalah kehidupannya.